Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang lainnya. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi beliau berkata, sami'tu abi rahimahullah taala, aku mendengar bapakku qala berkata. Bapakku rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Imam Abu Laits berkata bahwa bapaknya berkata, kana fi zaman Isa alaihi salam alaihi salatu wassalam, di zaman Nabiullah Isa dulu ada rajulun yusamma mal'unan min bukhlihi. Ada seorang laki-laki yang sampai disebut mal'un, laki terlaknat. Karena apa lelaki itu sebut laki-laki terlaknat? Min bukhlihi, saking meditnya orang itu. Ada laki-laki medit sampai-sampai diberikan gelar laki-laki terlaknat di kalangan mereka di zaman Nabi Isa. Faja'ahu rajulun dzata yaumin yuridul ghazwa. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada si mal'un ini. Si mal'un, lelaki yang terlaknat tadi, si laki-laki bakhil. Lelaki yang datang kepadanya itu, lelaki yang datang ke si mal'un itu laki-laki yang mau ikut peperangan membela keadilan. Faqala, maka ia berkata, ya mal'un, hai mal'un, katanya. Mal'un itu laki-laki yang bakhil tadi. A'tini syai'an minas silahi asta'inu bihi fi ghazwi wa tanju bihi minan nar. Hai mal'un, cobalah berikan aku sebilah pedang yang akan aku gunakan untuk perjuanganku. Aku maju ke medan perjuangan dan nanti itu akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka apa yang terjadi setelahnya? Fa'aradu anhu, si mal'un tersebut berpaling, malengos, berpaling. Katanya, apaan? Walam yu'tihi syai'an, dan dia tidak memberikan sesuatu apapun, jangankan pedang yang bagus, 1 dinar saja tidak. Faraja'ar rajulu, maka kemudian si lelaki yang akan pergi perang tadi, ia pergi pulang kembali. Ketika akan pulang, melihat si lelaki tersebut pergi untuk menuju pulang kembali, fanadamal mal'unu, si mal'un tersebut merasa hanjakal. Apa teh? Getun. Menyesal. Si mal'un itu menyesal. Fanadahu, kenapa tadi aku enggak memberikan apa yang dia minta ya? Maka akhirnya dipanggil lagi. Hei fulan, sini, come here, begitu. Ada apa? Fa'atahu saifahu, si mal'un ini kemudian memberikan pedang miliknya yang bagus. Faraja'ar rajulu, kemudian kembali lagi si lelaki tersebut dengan membawa pedang. Wastaqbalahu Isa alaihi salam ma'abidin qad abidallaha sab'ina sanatan. Si lelaki pejuang tadi datang menghadap kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang sedang bersama seorang hamba ahli ibadah, seorang ahli ibadah, si abid. Jadi abid itu ahli ibadah. Qad abidallaha sab'ina sanatan, yang ia si abid tersebut telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun lamanya. 70 tahun ngedekul ibadah eta mata. Faqala lahu Isa, maka kemudian Nabiullah Isa berkata kepada si pejuang tadi, min aina ji'tum bihadzal sayf, dari mana ya kamu bawa pedang ini? Pedang ini dari mana kamu dapatkan? Faqala, maka ia kemudian menjawab, a'tanihil mal'un. Oh, si abid tersebut berarti bareng-bareng dengan si mujahid, dengan si pejuang. Jadi si pejuang itu bersama-sama dengan si abid, si ahli ibadah, datang menemui Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa bertanya, dari mana kalian dapatkan pedang tersebut? Faqala, si abid, si ahli ibadah menjawab, a'tanihil mal'un. Ya Nabi Allah Isa, si mal'un telah memberikan pedangnya kepada si pejuang ini, kepada dia, si rajul ini. Fafariha Isa bisodaqatihi, maka Nabi Allah Isa mendengar hal itu, mendengar informasi itu, beliau senang.
Senang karena apa? Berarti si mal'un sudah mau sodakoh. Oh alhamdulillah, ternyata si mal'un mau mensodakohkan pedang miliknya. Kemudian fakanal mal'unu qa'idan ala babihi. Di saat itu, di hari itu, si mal'un itu sedang duduk di pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya. Falamma marra bihi Isa alaihi salam ma'al abidi. Pada hari itu pula tatkala Nabiullah Isa dan si abid, si ahli ibadah itu lewat di depan rumahnya si mal'un, faqala al mal'unu, maka terbesit dalam hati si mal'un, fi nafsihi, di dalam hatinya si mal'un, ia berkata, aqumu wa anzuru ila wajhi Isa. Kayaknya ada Isa tuh, ada Nabi Isa. Aku akan berdiri untuk melihat wajahnya Nabi Isa. Jadi ada apa? Ada mahabbah. Ada mahabbah kepada Nabi Isa. Wa ila wajhil abidi, dan aku juga mau melihat wajah si abid, si ahli ibadah itu, katanya. Mahabbah, dia senang dengan Nabi Isa, dia senang kepada ahli ibadah. Falamma qama wa nazara ilaihi ma qala al-abidu. Tatkala si mal'un itu berdiri dan melihat kepada sosok Nabiullah Isa dan si abid, si ahli ibadah, qala al-abidu, ternyata si abid, si ahli ibadah malah berkata, ana afirru wa a'iddu min hadzal mal'un qabla ay yahriqani binarih. Aku akan berlari, aku akan menghindar dari si mal'un ini sebelum apinya menyambar diriku, sebelum api keburukannya itu akan menyambar aku. Begitu maksudnya, sebelum malapetaka, apa bahasa lainnya, apes gitulah ya, sebelum keapesan itu melanda aku, datang kepadaku, jangan sampai aku dekat-dekat nih sama si mal'un, ntar kebawa apes lagi, gitu kurang lebih bahasanya. Aku mau menghindar aja, takut apes nih kalau dekat-dekat si mal'un. Kata si abid, si ahli ibadah, fa'auhallahu azza wa jalla ila Isa alaihissalam. Ternyata saat itu Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Isa alaihissalam, an qul li abdi hadzal mudnibi. Apa perintahnya, wahyunya? Qul, katakanlah olehmu wahai nabiku, li abdi, kepada hambaku, hadzal mudnibi, yang pendosa ini, yakni si mal'un, inni qad ghafartu lahu. Allah masih menyebutnya abdi, hambaku, walaupun dia itu adalah pendosa. Sampaikan kepadanya, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuninya, bisodaqatihi bisayfi, dengan sebab ia bersodakoh, mensodakohkan pedangnya yang bagus itu. Wa bihubbihi iyyaka, dan dengan sebab kecintaannya kepada engkau wahai Isa. Wa qul lil abidi, dan katakan kepada si abid, hamba yang ahli ibadah, innahu rafiquka fil jannati, sesungguhnya ia adalah temanmu nanti di dalam surga. Katakan pula kepada si abid, si ahli ibadah, bahwa dia akan menjadi temanmu Isa nanti di dalam surga. Faqala al-abidu, ketika disampaikan oleh Nabi Isa demikian, si abid malah nyeletuk begini, wallahi ma uridul jannata ma'ahu, demi Allah aku tidak berharap masuk surga bersama si mal'un, enggak mau ya. Wala uridu rafiqan mithlahu, aku juga enggak mau punya teman kayak si mal'un itu. Ngapain punya teman kayak si mal'un? Maka yang terjadi berikutnya, fa auhallahu azza wa jalla ila Isa alaihissalam, maka Allah memberikan wahyu kepada Isa alaihissalam, an qul li abdi innaka lam tarda biqada'i wa aqarta abdi. Katakan wahai Isa kepada si abdi, si abd, si ahli ibadah, innaka lam tarda biqada'i wa aqarta abdi, sesungguhnya engkau tidak ridha atas keputusanku dan engkau malah membenci dan menjelek-jelekan hambaku yang lainnya. Engkau menghina hambaku yang lainnya, engkau menghina makhluk ciptaanku yang lainnya. Fa inni qad ja'altuka mal'unan min ahli nar, maka saat ini ketahui olehmu, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai manusia terlaknat, sebagai manusia terlaknat dari kalangan ahli-ahli neraka nantinya. Wa badaltu manazilaka
wa budiltu manazilaka fil jannati ma'alladzi lahu fin nari, dan aku telah mengganti tempatmu di surga diganti dengan tempatnya di dalam neraka. Wa ataitu manazilaka fil jannati li 'abdi wa manazilahu fin nari laka, dan aku telah memberikan atau akan memberikan tempatmu di surga untuk hambaku yang kau sebut si mal'un itu, nanti di surga akan aku berikan kepadanya, sedangkan tempatnya di neraka akan aku berikan untukmu nanti. Diganti ternyata, jadi rolling, jadi kebalik. Makanya hikmah dari hadis ini apa sih? Hikmah dari cerita ini, jangan kita mudah menjustifikasi orang lain, jangan menghinakan orang lain sejelek apapun dia. Jika kita melihat perilakunya buruk, maka kita ingkar kepada perilakunya. Jika perilakunya itu berkenaan dengan masalah hukum, maka hukum tetap harus ditegakkan, tapi kita jangan menghinakan pelakunya, jangan menghina orangnya, karena bisa jadi dia memiliki amal soleh yang tulus yang kemudian akan menjadi wasilah Allah memberikan ampunan untuknya dan memuliakannya. Kemudian kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah, jangan sombong, jangan menjadi sombong karena ibadah kita, karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasulullah. Seseorang tidak akan dibiarkan masuk surga selama di dalam kalbunya masih terdapat sebesar semut hitam yang kecil, sebesar butiran pasir berupa kesombongan. Kalau sombong walaupun ahli ibadah nggak bagus, atau bahkan sebagai keturunan Rasul sombong, ya nggak bagus. Tetap ngaku keturunan Rasul tapi sombong, ya nggak bagus, jelek tetap. Sampai mengkerdilkan yang bukan keturunan Rasul, salah kaprah yang begitu. Dan sebetulnya banyak fadilah-fadilah dari sodakoh, ya. Di antara fadilah sodakoh yang lainnya, tutfi'u as-sodaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sodakoh mampu menghapuskan rasa kesalnya Allah. Kalau Allah murka karena kesalahan kita, ketika kita dermawan, senang bersodakoh lillah, tulus ikhlas, maka sodakoh itu, sodakoh yang tulus ikhlas, mampu menghapuskan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tutfi'ul ma'u an-nara, seperti air yang mampu memadamkan api.